Cukup menakutkan. Dan Ziyan di lautan kesadaran Chen Ping terbaring di tanah dengan sedih, menderita kesakitan. Chen Ping juga menderita pada saat yang sama, matanya menjadi merah darah, dan dia tampak sedikit menakutkan. Geraman rendah terus berlanjut, seolah-olah dia ingin menghancurkan jiwa Chen Ping dan menghancurkan Chen Ping secara langsung. Terlihat bahwa telur raksasa ini sepertinya mengerti bahwa seseorang ingin melelehkannya, jadi dia melawan. Hati Chen Ping terkejut mendengar ini saat tak tertandingi, itu hanya telur raksasa sekarang, namun memiliki kekuatan seperti itu. Hampir terpencar jiwaku, jika ini dikandung, jadi apa? Monster yang sangat menakutkan. Pada saat itu, saya khawatir seluruh dunia surga dan manusia akan musnah. Chen Ping mengertakkan gigi, dan masih membiarkan jiwanya menempel pada esensi dan darah, dan kemudian jiwa Chen Ping berada di dalam telur raksasa, menyerap energi internal. Saat ini, jiwa Chen Ping mengikuti tubuh Chen Ping, dan sepertinya memiliki rantai energi, memegang telur raksasa. Kirim energi dari dalam. Tepat ketika Chen Ping sedang berjuang untuk menyatukan kubah, gelombang besar yang baru saja dia sentuh akhirnya pecah. Tiba-tiba, gelombang besar bergulung, membunuh banyak biksu yang sedang menyerap energi spiritual di mata air spiritual. Dilempar keluar. Setelah itu, gelombang energi spiritual yang mengejutkan melonjak ke sekeliling. Bagaimana situasinya? Jadi semua orang memandang lingkungan yang masih sangat tenang tadi dengan kaget. Diiringi oleh ombak yang berjatuhan, suara seperti guntur tiba-tiba terdengar di udara yang tenang. Awan kabut hitam dengan cepat menyebar, menyelimuti semua orang. Pada saat ini, semua orang panik, mengira itu adalah roh jahat yang berkumpul, sekarang lari ke bawah dan membunuh mereka. Banyak orang mulai melarikan diri, tetapi di tempat ini, tidak ada jalan keluar. Ah, itu hanya roh jahat, kamu masih harus membuatku takut seperti ini. Ye Feng mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. Bahkan jika roh-roh jahat ini mengikuti, jadi apa? Kekuatan roh-roh jahat terlalu rendah untuk membahayakan mereka. Tapi segera, Ye Fengqing merasa ada yang tidak beres, karena sepertinya ada secercah cahaya di kabut hitam, dan kemudian saya melihat seekor binatang dengan bentuk yang aneh, dengan cahaya yang menyilaukan di atas kepalanya. Tanda seru, ini bukan roh jahat, ini bukan. Melihat ini, Zhou Tai berteriak keras. Mo San Guilao dan yang lainnya juga membuka mata lebar-lebar saat melihat binatang aneh ini, dan mereka tampak sangat terkejut. Monster macam apa ini? Kelihatannya terlalu menakutkan. Ji Yun berkata dengan panik. Saya melihat cahaya di kepala monster itu, mulut panjang seperti mulut yang sakit, sepasang sayap berkibar terus-menerus, menciptakan gelombang angin topan, dan tubuhnya ditutupi bulu perak. Ini adalah pabrik bulu perak kuno. Mengapa ada binatang purba di sini? Setelah melihat penampilan monster itu dengan jelas, Demon Mountain Ghost berteriak kaget. Dia telah melihat pengenalan jenis binatang ini dari catatan buku-buku kuno. Binatang jenis ini sangat ganas di tempat lain. Tetapi banyak biksu menangkap elang berbulu perak ini, lalu menjinakkannya sebagai hewan peliharaan dan tunggangan. Tapi Lingshan itu ada di alam surga, jadi bagaimana mungkin elang berbulu perak muncul di alam manusia surgawi? Biasanya, jika ada elang berbulu perak, pasti ada master dengan bulu perak di sekitar mereka. Silver Feather Eagle telah melancarkan serangan terhadap Ye Fengqing, Zhou Tai dan lainnya. Menyerang. Sial, begitu banyak orang, mengapa mereka menyerang kita? Zhou Tai mengutuk dengan marah dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Ye Fengqing juga terlihat sedikit gugup, tetapi dia tidak melarikan diri, tetapi terbang ke Yin Yufei. Saat dia datang, dia menghindar. Melihat Ye Fengqing menghindari serangannya sendiri, Silver Feather Eagle hanya meliriknya, lalu berbalik ke arah Zhou Tai. Dan, Zhou Tai mulai melarikan diri dengan putus asa, elang berbulu perak menjerit aneh, dan para biksu terus berteriak dan jatuh, dan tidak ada yang tersisa yang dimakan oleh elang berbulu perak. Cepat, hentikan, hentikan. Melihat hal ini, Zhou Tai buru-buru memerintahkan para pelayan keluarga Zhou untuk menghentikan elang bulu perak. Tapi sekarang dalam situasi ini, siapa peduli siapa, para pelayan keluarga Zhou itu juga ketakutan. Menggoyang, Tuan Ye Tuo, bantu aku, bantu aku. Zhou Tai hanya bisa mengikuti Ye Fengqing untuk meminta bantuan, tapi Ye Fengqing sepertinya tidak mendengarnya. Tidak mungkin dia mengambil risiko untuk Zhou Tai.
Pada saat ini, Zhou Tai tercengang, dia pikir dia bertindak sebagai anjing berlari di belakang Ye Xiuqing. Dapat membantunya, sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Melihat tidak ada jalan keluar baginya, Zhou Tai hanya bisa berhenti dan memelototi elang berbulu perak, wajahnya penuh air mata. Ini bajingan, kenapa kamu mengejarku sendirian? Jujur saja, apakah kamu menggertakku? Hari ini aku akan bertarung denganmu. Aura kebugaran tubuh puncak Zhou Tai mulai meletus. Dengan ledakan aura Zhou Tai, jejak darah di tubuhnya dipaksa keluar dari tubuh, dan kemudian dipadatkan menjadi butiran darah di depannya. Tubuh Zhou Tai mulai membengkak dengan cepat, seolah-olah darah di tubuhnya telah benar-benar dikosongkan. Di sekelilingnya ada kabut darah, terus mengembun menjadi manik-manik darah. Apa yang akan dilakukan Zhou Tai kali ini? Melihat ini, mata Ji Yun penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menyelamatkan nyawanya. Mosan Guilao tersenyum tipis. Kemudian saya melihat manik-manik darah yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi bentuk manusia, yang terlihat sangat mirip dengan Ruo Zutai. Serupa, dan aura di tubuhnya persis sama. Dan tubuh Zhou Tai, seperti balon dengan gumpalan, tiba-tiba jatuh ke tanah.